Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binistain wa ala umuri waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, khususnya subscriber dari Sabang sampai Merauke, timur, selatan, barat, daya, tanpa terkecuali tua, muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Yang jelas, yang pasti, dengan saya live streaming pada kesempatan ini, pertama memberi kabar, kedua mungkin sahabat-sahabat bertanya, ada apa ketika saya bersama Raymondo. Kebetulan sahabat ya, secara dalam informasi yang dibawa Raymondo ini benar-benar mengguncang dunia sejagat. Kenapa saya katakan seperti itu? Untuk memastikan kebenaran itu nanti kita ngobrol langsung sama Raymondo, bertanya langsung sama Raymondo, apakah berita atau suatu kesan dan pesan yang akan disampaikan Raymondo itu kita bisa dengar langsung. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat? Jadi ketika Raymondo pernah menemui Bang de Lampung, di situ Raymondo sedikit banyaknya menceritakan atas sedikit informasi bahwasanya kabar untuk ke depan lebih waspada. Masalahnya secara terawangan, secara dalam kelihatan, baik itu sekuping dengan indera-indera gaib ya, maupun indera 6, 5, indera 7, indera 8 itu sampai ke telinga kita, bahwa informasi itu memang boleh dikatakan A1 memang ya. Benar. Ya, A1. Jadi disitulah saya sedikit banyaknya Raymondo datang ke tempat saya, artinya memberikan informasi untuk memastikan bahwasanya jangan sampai lengah, boleh dikatakan apa ya, lebih waspada dan hati-hati. Artinya kita hadapi ini, kalau setan ibrit kantubi bilis tak pun setan itu, maafin ngomong sahabat, sangat mudah kita hadapi ya. Tapi kalau yang kita hadapi ini bahasanya berwujud manusia tapi rambutnya hitam, ini otaknya lebih luar biasa, licin, bahkan lebih daripada demit ibrit. Nah untuk itu sahabat, sebelum kita lanjut obrolan kita, mungkin kalian sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham, bahkan kalian sudah lihat di sini Raymondo sudah benar-benar membantu, kesetiaannya diwujudkan, bahwasanya dengan sedikit melonggarkan pemikiran, tenaga, dengan keikhlasan dia lakukan, akhirnya Raymondo benar-benar tulus dia buktikan, baik di hadapan Bang Lampung, apalagi si Hanoa sama Ciraden, di mana sosok sepak terjang Raymondo selama ini mereka sudah tahu dengan luar biasa. Tapi dengan keajaiban yang Allah berikan, sehingga Raymondo sekarang benar-benar tobat. Itulah suatu perjalanan secara nyata kita tayangkan di channel YouTube ini, real, bukan rekayasa.
perjalanan yang ada, cerita yang ada. Kenapa seperti itu? Untuk itu juga saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dalam negeri maupun luar negeri. Kepercayaan itu bukannya hal yang mudah yang kita berikan. Oleh karena itu kepercayaan harus kita jaga. Di situ Banggai Lampung dengan restu memberikan suatu channel YouTube yang namanya yaitu Ustadz bukan Raimundo Official. Raimundo Official sekarang ya, Raimundo Official. Jadi sekarang kunjungi channel Raimundo Official. Jangan lupa sahabat, di subscribe, tekan tombol loncengnya sebanyak-banyaknya karena itu gratis. Dengan kalian mengelek dan menekan tombol itu menandakan kalian sudah mendukung, artinya sudah menyupport. Dengan adanya selama ini mungkin perjalanan yang kalian lihat, sosok orang yang tadi maaf ngomong kalau bahasanya nggak enak, nggak etis ya sahabatnya, kalau Raimundo itu seorang kiai. Jadi seorang kiai baru tobat itu nggak enak, tapi Raimundo ini seorang tadinya maaf ngomong di dunia kelam, dunia hitam, sehingga dia mau bertekad menanamkan niat yang benar sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Itu luar biasa. Kita apresiasi ya atas niat Raimundo yang dilakukan, benar-benar luar biasa. Kita salut sama Raimundo. Mudah-mudahan atas perjalanan Raimundo ke depan Allah berikan suatu hidayah yang lebih besar lagi. Amin, amin. Supaya Raimundo diberikan suatu kekuatan, terutama jasmani dan rohaninya. Amin. Ya, karena kenapa saya katakan seperti itu? Tanpa adanya kita di alam dunia ini secara nyata, secara syariat, mungkin melalui proses perjalanan yang dilalui sama Raimundo, mungkin kelam dan kelam, akhirnya ketika Allah mempertemukan ketika sama kami, di situ suatu keanugerahan hidayah kalau bahasa Arabnya ya. Kalau secara dalam itu bukan suatu kebenaran, tapi ini faktor perjalanan yang nyata. Maka dari itu sahabat, dukung terus, kunjungi channel Raimundo Official. Ya mudah-mudahan dengan adanya channel Raimundo Official sedikit dia mendapatkan mengais rezeki ya, baik dengan perjuangan dia membantu Banggai Lampung dan Ciraden, yang mudah-mudahan itu menjadikan suatu keberkahan dia ke depan. Amin, amin. Yang lebih sukses lagi ya. Amin. Karena kenapa? Semuanya itu memang butuh proses, tidak ada yang namanya instan. Karena gambaran yang sudah ada, sudah jelas. Jangankan seperti gambaran seperti yang kita lihat secara nyata ya. Makanya saya bilang tidak ada instan. Karena itu proses. Artinya kita jalani, kita syukuri, kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Itulah salah satu rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Karena kenapa? Hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan kita baik kepada manusia, baru kita bisa berhubungan baik kepada Allah ya. Jangan dulu kita menyebut-nyebut nama Allah, tapi kita kepada manusia tidak ada yang namanya cinta dan kasih sayang. Inilah sosok Raimundo sahabat ya. Jadi Raimundo, saya mau tanya Raimundo, dengan ada apa yang selama ini ketika informasi yang kau sampaikan kepada Banggai Lampung, kebenaran itu saya juga pengen tahu. Bahwasanya saya juga memang ketika saya didatangi sama Prabu, memang Prabu itu menandakan kecurigaan paling besar di batin saya, itu tidak menerima. Karena kenapa? Karena bertolaknya ketika Prabu seolah-olah mau bertobat, dia mau berdiam di Banggai Lampung, di padepokannya, itu ada salah satu tujuan yang sangat negatif. Tapi atas informasi ketika Raimundo menemui Banggai Lampung waktu pernah saya lihat live streamingnya waktu itu, bahwa katanya kita ini ada suatu bahasanya ancaman atau kita ada kewaspadaan ke depannya. Apakah benar itu Raimundo? Kau dapat informasi itu, apakah memang kau dulu punya hubungan, punya teman, punya sahabat, punya kerabat? Informasi itu sudah kau dengar A1 benar apa gimana itu Raimundo? Jadi begini Ki ya. Iya. Cara dan sebelumnya
Ya, saya juga banyak terima kasih juga ya karena Ciraden sudah menyempatkan waktu ya Iya, betul. atas permintaan saya semalam sempat berkomunikasi ya. Karena yang saya katakan memang sebelum saya bertemu dengan Ciraden, sebelumnya saya sudah bertemu dengan Bang Relampung. Iya, betul. Memang yang mana saya saat itu bertemu dengan Bang Relampung memang ada beberapa hal yang memang saya sampaikan. Dalam arti berapa hal yang harus saya sampaikan ini itu Iya. sepertinya kalau saya bercerita dalam arti lebih detailnya mungkin Ciraden juga agak rasa rasa takut itu pasti timbul. Betul, gimana? Rasa kekhawatiran itu pasti timbul. Betul. Karena Namanya kita masalah- manusiawi. Ya, betul. Iya, karena kita namanya manusiawi Ci ya. Iya, betul. Dibilang kalau masalah informasi itu dibilang pengancaman lebih dari pengancaman. Tetapi pembicaraan yang saya ketahui selama ini memang saya sudah tahu. Sebelum hari memang saya sudah sebelum cuman masih saya kaji. Apakah memang benar pembicaraan mereka yang dibicarakan ini kemana arah tujuannya dan apa yang kalian inginkan? Tetapi setelah saya mendapatkan info itu semua, setelah mendapatkan kajian-kajian yang telah saya pelajari mereka itu, arahannya itu ya mungkin saya pun sempat bingung sih. Iya. Kenapa saya bilang sempat bingung? Karena mereka itu yang saya bilang tadi karena lebih dari ancaman. Dan maka itu pembahasan ini harus saya sampaikan dengan Bang Relampung. Alhamdulillah kemarin tuh Bang Relampung pas dia lagi live streaming, Iya. pas benar dia lagi live streaming saya hadir, saya datang di Iya, situ. betul. Saya katakan dengan Bang Relampung, langsung saya katakan apa adanya dengan Bang Relampung. Cuman memang di sana itu memang dengan Bang Relampung itu memang begitu setelah saya jelaskan dengan Bang Relampung itu memang begitu saya menjelaskan dengan Bang Relampung itu karena Bang Relampung juga dalam arti saya pun tidak tahu dia mengeluarkan pusaka dan kitab-kitab Bang Relampung. Saya pun kaget kenapa kok Bang Relampung tidak biasanya sih dia mengeluarkan kitab-kitab dan pusaka-pusaka Bang Relampung itu tidak biasanya. Dan maka itu setelah saya bicarakan, setelah saya paparkan pembahasan itu kan dengan Bang Relampung keluar, dia berbicara dengan saya, karena dia akan memasukkan dulu pusaka-pusaka dan kitab-kitabnya. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan saya. Nah, yang saya khawatirkan kok tiba-tiba kenapa saya ingin membawakan informasi ini ke Bang Relampung, sedangkan Bang Relampung sudah mengeluarkan pusaka dan kitab-kitabnya. Cuman dalam arti kalau dibilang masalah pengancaman itu lebih dari pengancaman. Oke. Itu. Ya. Jadi saya sudah maksud, mungkin sahabat-sahabat sudah dengar ya. Artinya ke depan ini mungkin saya sama Bang Relampung menghadapi yang namanya tantangan sudah pasti, rintangan sudah jelas. Tetap saya sudah sampaikan juga kepada Raimondo, apapun bentuknya, walaupun kami berkorban, baik dari segi tenaga, pemikiran, materi, secara lahir maupun batin, apapun bentuknya Raimondo, kita harus kuat, kita hadapi. Benar. Karena kenapa? Kalau memang itu benar jelas, bahasanya suatu saat nanti yang kita hadapi mungkin entah itu salah satu sosok atau bentuk kita nggak tahu. Yang jelas memang sahabat ya, semenjak Raimondo ketika dia sudah tobat, kami tenang. Tadinya kami sudah menganggap permasalahan yang Sudah selesai semua. Kenyataannya informasi Timbul lagi. Tidak masalah. Semuanya itu kita hakul yakin, wahakul yakin. Kenapa? Jangan sampai kita yang namanya mundur sebelum tempur. Perang dulu baru tahu jawaban. Jadi sahabat-sahabat apapun bentuknya, inilah salah satu seperti madu, Raimondo ya. Benar. Saya ikut madu. Jadi jangan kalian melihat ini, oh ini madu.
Tapi bagaimana caranya? Oh, benar tak khasiatnya. Setelah kalian beli, baru kalian tahu rasa kesaktiannya, bahasanya, keajaibannya kalian rasakan, keampuhannya kalian rasakan. Sama halnya kami menghadapi preman-preman ini. Tidak bisa menjawab kalau belum tempur, belum berhadapan. Tapi kalau kami sudah bertempur, berhadapan nanti, insya Allah sahabat akan tahu jawabannya. Mereka yang keok, apa kami yang tumbang? Hah? Mereka yang kabur, apa kami yang maju? Kan begitu. Sama halnya apabila kalian memesan madu juga untuk mengobati segala penyakit yang ada di tubuh kalian, baik penyakit dalam maupun penyakit luar. Artinya secara kasat mata yang tidak kelihatan, medis maupun non medis. Bahkan saya pun siap membantu saudara-saudara ya, sahabat-sahabat. Nah justru ini saya mengajak Raimundo, mungkin Raimundo pun sudah tahu. Benar. Karena dia sudah diberi amanat untuk membantu. Bahkan kalian sahabat, apabila kalian membutuhkan yang namanya madu sakti ini, silahkan kalian hubungi juga WA Raimundo di berandanya ya. Kalau Raimundo hafal mungkin bisa disebutkan Raimundo. Sudah ada di beranda ya, Cik? Sudah ada di berandanya. Nah, jadi kalian nggak usah susah-susah, bisa langsung sama Bang Lampung, bisa langsung sama Raimundo, bahkan sama Cik Raden. Sudah saya katakan tadi, jangan takut Dan jangan ragu. jangan ragu, karena ini bukan sembarang madu. Sudah didoakan segala hijab, semuanya doa, segala doa ya. Kalau bahasa Arab itu sudah diruqyah, apalagi ini garam ruqyah, bukan sembarangan. Apabila kalian sudah ketemu yang namanya mandi air garam ini, luar biasa, bersih, bersinar seperti matahari dikala di siang hari bersinar. Apalagi kalian sudah pakai minyak melati keraton ini, luar biasa, mental semua yang namanya hibrid katubi itu bercahaya menyinari di kalian. Nah ini seperti kalian mengalami seperti pengapuran, saraf kejepit, Sakit pinggang, tulang keropos, kekurangan kalsium. Ini yang dinamakan serbuk sakti. Kenapa saya katakan sakti? Tidak ada di dunia sejagat alam ini, hanya ada di Bangli Lampung, di tim Bangli Lampung. Kenapa? Tidak sembarangan, karena ini adanya di Segara Kidul, di pantai selatan. Siapa penguasa pantai selatan? Itulah Bunda Ratu. Siapa Bunda Ratu? Itulah sosok orang tua yang selalu mengayomi, mengasuhi kami ya. Jadi sahabat-sahabat jangan ragu, cukup dengan 300.000 bisa kalian dapatkan madu sakti satu paket. Di situ satu paketnya bisa dapat 4 item madu hitam. Tinggal pilih yang mana saja. bebas pilih, Cik, Bebas ya? pilih. Ya. Nah, apalagi Cik Raden di sini ada memberikan suatu promosi. Jadi promosi itu sangat berbagi ya. Di Bersedekah lah, berbagi, Cik, ya. Tanggal 28, 29 Cik Raden akan undi mendapatkan pertama itu motor NMAX, kedua handphone ya, 3 biji, ketiganya nanti tanggal 30 handphone juga. Bu, kenapa Cik Raden tidak rugi? Enggak apa-apa, saya bukan masalah itu merugi-rugian, tapi saya berbagilah untuk berbagi itu. Tapi yang mendapatkan undian nanti kita Untuk kocok. mendapatkan undian. Iya, kalau tidak ya nggak mungkin. Nanti kita gabung sama Bangli Lampung sama Raimundo, kita undi yang berhasil. Makanya buruan kalian pesan sekarang juga. Sekali itu, ketika itu nanti kita kocok nomor undian itu, siapa yang mendapatkan, itulah yang mendapatkan rezekinya ya. Kesempatan tidak ada 2 kali. Hanya waktu inilah yang kita jangan sia-siakan, karena tanggal sudah dekat di akhir bulan Desember di tahun 2025 ya. Buruan pesan, cukup 300.000 saja. Nah jadi Raimundo, kalau kita kembali ke fokus ke cerita yang apa yang kau disampaikan tadi, itu sudah jelas, artinya sudah kelihatan bahwasanya memang ke depan ini tidak boleh lengah. Benar. Cuman ada lagi, Cik. Apa itu? Memang ada lagi, mungkin pembahasan ini belum saya terlalu paparkan dengan Cik Raden. Mungkin saya bisa memaparkannya dengan Cik Raden setelah nanti kita berkumpul di Padepokan Bangli Lampung. Betul. Karena kenapa? Karena itu pembahasan itu saya juga, Cik, dalam arti ya, sampai saat ini pun saya pun tidak bisa tidur. Iya. Kenapa Raimundo? Kenapa Raimundo tidak bisa tidur itu? Karena ya dibilang kembali lagi ke
topiknya dengan Cik Raden tadi, kita ini harus waspada saat ini. Iya betul. Kenapa? Bukan saja buat hari ini, buat kedepannya kita harus waspada. Iya. Ini bahkan teror ini lebih dari teror, ancaman lebih dari ancaman. Iya betul. Inci. Iya. Kalau dibilang masalah goib dan lain-lain itu, insya Allah kita bisa. Cuman ini lebih dari situ. Betul. Lebih dari situ. Iya. Makanya setidaknya kita saat ini harus berhati-hati, Cik. Dan juga setelah kita menemui Bang Ray nanti, nah disitulah saya bisa memaparkan 100% seperti apa kronologiannya, apakah akurat ataupun tidaknya, dan juga ada yang memang harus saya bicarakan dengan Bang Ray. Iya betul, harus itu Pak, harus Raimundo. Karena begini ya, saya yakin juga dengan adanya informasi ini mungkin bukan terhadap kita berdua, yang jelas karena sumbu utama di situ kan Panggil Lampung, Benar. mereka center, mereka ini kan bahasanya merasa keusik, ya nggak tahu misi mereka ini, padahal kita nggak pernah salah apalagi Panggil Lampung ya. Jadi mereka ini memang yang masih bercengkam memantau suasana, keadaan, situasi. Mungkin karena kami santai-santai seperti ini, rupanya mereka mengatur siasat, ada rencana, bahkan ada suatu ancaman besar. Iya. Nggak masalah. Ancaman Iya. besar. Cuman setidaknya, Cik, pernah saya katakan juga dengan Cik Raden ataupun Bang Ray ya, mau ancaman seperti apapun, selagi kita di jalan benar, jangankan ancaman, nyawa pun kita siap. Iya betul. Jiwa raga kita pun siap. Betul. Ya, mungkin sahabat-sahabat ya, walaupun kami sekelumit dengan memaparkan apa yang kami sampaikan dengan live stream ini, yang jelas saksikan terus. Makanya sahabat, tekan tombol loncengnya untuk supaya kalian tidak pernah ketinggalan notifikasi ketika ada video-video kami baru. Di situ kalian sudah ada pemberitahuan, tidak pernah ketinggalan video-video kami yang baru yang akan kami tayangkan. Karena kami ke depan ini akan kami hadapi lebih daripada yang biasa-biasa, karena sudah berasa. Kenapa? Karena ini sudah A1, karena nggak mungkin informasi, nggak mungkin hanya sebatas berita atau suatu informasi. Setelah Cik Raden jajaki secara dalam jauh memakai indera ke-16 itu, alhamdulillah sahabat ya, benar-benar rupanya ada suatu mereka yang inginkan, rupanya bukan sebatas kekuasaan, tapi pengen melenyapkan kita semua. Itulah salah satu orang-orang yang susah punya sifat keserakahan. Karena kenapa? Ingat sahabat, kita hidup di alam semesta bumi rahayu ibu bumi ini. Jangan sampai ada sifat dendam, jangan sampai ada sifat syirik, ada sifat bidik, jangan sampai ada sifat keserakahan, apalagi ketakjuban seolah-olah riak, sombong. Jangan. Karena kenapa? Hidup kita dunia ini, bumi kita pijak ini patut kita syukuri, bahkan patut kita doakan. Kenapa? Karena kita tercipta dari unsur, salah satu terkait dari batang tubuh kita adalah air, api, angin, tanah. Itu pun kita kembali ke tanah. Justru itu sahabat, sekelumit kata-kata yang kami sampaikan, mudah-mudahan bukan sebatas kalian hanya menonton di channel kami, tapi di sini kalian bisa petik nilai positifnya. Disitulah salah satu, apabila kalian kaji secara intelektual yang cerdas, bisa kalian bahasanya bukan sekedar tontonan, tapi menjadikan suatu tuntunan. Maka dari itu, Cik Raden sama Raimundo selalu mengatakan dan mengingatkan, Bang Ade juga selalu mengatakan, perbanyaklah kalian yang namanya sholat, ya, perbaiki sholat, perbanyaklah salawat. Insya Allah laku lampah setiap perjalanan dan perjalanan menjadikan suatu keberkahan, keriduan yang kita capai. Kenapa? Adanya kebahagiaan kita hidup di alam dunia ini bukan adanya kiri, kanan, belakang, depan, yang jelas adanya di diri kita. Kalau kita sudah tertaut dalam kalbu kita, disitulah salah satu energi-energi tanpa kita sadari, kekuatan-kekuatan sang ilahi
menyatu kepada diri kita. Untuk itu, sebagai kita insan manusia, saya sebatas mengingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian bersalawat, perbaiki sholat, tegakkan kebenaran. Mudah-mudahan pertemuan sedikit yang kami sampaikan sama Raimundo menjadikan suatu makna yang paling besar. Amin. Untuk itu sahabat-sahabat, yang jelas yang pasti kita pamit dulu, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.